Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami mahasiswi D3 Kebidanan kelas A semester 3. Di sini kami akan membuat video konseling masalah psikologis pada Ibu Nifas. Saya Francisca Deran berperan sebagai bidan dan saya Efriana Limo berperan sebagai pasien. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu, silakan duduk. Dan Ibu siapa? Efriana Limo Ibu. Baik Ibu, bagaimana ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Ibu, saya kan baru habis melahirkan 1 minggu yang lalu. Terus dalam beberapa hari ini tuh saya sering khawatir Ibu, saya tidak bisa mengurus anak saya dengan baik. Terus saya juga malamnya itu sering kurang istirahat karena anak saya rewel, tidak bisa tidur Ibu. Nah itu yang membuat kekhawatiran dalam diri saya itu tinggi Ibu. Nah itu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya dan bagaimana cara mengatasi itu Ibu? Oke baik Ibu, jadi menurut penjelasan Ibu tadi bahwa Ibu sering merasa kekhawatiran yang berlebihan, kemudian Ibu juga jarang tidur karena bayi Ibu rewel. Oke baik, jadi hal ini merupakan masalah psikologis yang dialami oleh Ibu Nifas atau ibu yang setelah melahirkan. Nah, masalah psikologis ini biasanya disebut dengan baby blues. Nah, baby blues ini merupakan gangguan suasana hati yang dialami ibu setelah melahirkan. Nah, baby blues ini biasanya terjadi 1 minggu sampai dengan 2 minggu setelah melahirkan. Biasanya baby blues ini membuat ibu itu mudah sedih, lelah, lekas marah, kemudian menangis tanpa alasan yang jelas. Jadi kadang-kadang ibu itu duduk-duduk tiba-tiba dia menangis, tiba-tiba dia tertawa, tiba-tiba dia merasa bahagia. Jadi mood ibu itu berbeda-beda. Kemudian ibu juga mudah gelisah. Nah, seperti yang ibu bilang tadi bahwa ibu itu merasa khawatir, gelisah karena mungkin dia merasa bahwa dia belum bisa mengurus anaknya sendiri. Kemudian dia juga sulit berkonsentrasi sehingga kadang ibu itu menjadi seorang yang sangat pelipar. Nah, jadi baby blues ini memang tidak terjadi terus-menerus dan tidak dirasakan secara terus-menerus. Namun hal ini harus kita atasi Ibu, karena jika baby blues ini terjadi terus-menerus, maka hal ini menjadi masalah yang besar sehingga disebut dengan masalah depresi pasca melahirkan atau depression postpartum. Jadi depression postpartum ini masalahnya lebih besar dibandingkan dengan baby blues. Nah, jadi faktor penyebab dari baby blues ini yang pertama karena adanya penyebab hormon. Jadi setelah melahirkan ada hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh ibu itu menurun. Jadi hal ini menyebabkan adanya perubahan di otak, perubahan kimia di otak, dan memicu terjadinya perubahan suasana hati atau disebut dengan mood swing. Kemudian yang kedua ada kesulitan beradaptasi. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, mungkin karena ibu belum bisa mengurus anak ibu sendiri, jadi sulit beradaptasi dengan perubahan yang ada dan tanggung jawab menjadi seorang ibu. Nah, hal ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan atau baru pertama kali merasakan menjadi seorang ibu. Jadi ibu ini akan sulit mengurus segalanya sendiri, kemudian sulit mengurus anaknya sendiri tanpa bantuan siapapun. Kemudian yang ketiga kurang tidur. Nah, ini juga salah satu dari masalah ibu tadi ya. Kurang tidur ini juga bisa menyebabkan baby blues. Karena siklus bayi baru lahir itu kan belum teratur, jadi otomatis waktu tidur ibu itu juga tidak akan teratur. Kadang ibu tidur tapi harus bangun karena harus mengurus anaknya yang rewel. Kemudian cara untuk mengatasi baby blues ini yang pertama, jangan membebankan diri. Jadi jika ada pekerjaan yang berat, ibu tidak boleh melakukannya. Jadi ibu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang ibu bisa lakukan. Kemudian jika ada pekerjaan yang memang berat tapi harus dilakukan, sebaiknya ibu minta bantuan ke orang-orang terdekat seperti suami ataupun ada orang-orang di rumah, ibu harus minta bantuan ke mereka ya.
Kemudian tidur yang cukup. Jadi ibu harus memastikan bahwa waktu tidur ibu itu tercukupi dengan baik. Jadi manfaatkan waktu tidur baik itu untuk ibu tidur, dan bisa kalau baik tidur, ibu juga harus tidur supaya waktu tidurnya tetap tercukupi. Nah, kalau misalnya malam hari bayi ngompol, ibu boleh minta bantuan ke pasangan, kepada suami untuk mengganti popok si bayi supaya ibu tetap tidur. Kemudian yang berikut, olahraga dan makan makanan yang sehat. Nah, olahraga yang rutin ini juga bisa mengalihkan perhatian dan rasa khawatir yang ibu rasakan. Selain mengalihkan perhatian dan rasa khawatir yang dirasakan, olahraga yang rutin ini juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan juga mood ibu. Kemudian ibu harus menghindari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi seperti sirup, kue kering, roti putih, karena makanan-makanan ini dapat memperparah mood swing atau suasana hati tadi, perubahan suasana hati tadi. Kemudian yang terakhir yaitu berbagi cerita. Nah, seperti sekarang ibu datang berbagi cerita dengan saya. Ibu sebaiknya disarankan untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, seperti ibu-ibu yang sudah pernah mengalami persalinan, ibu-ibu yang memang sedang baru habis melahirkan seperti ibu, supaya ibu bisa bertukar cerita tentang perasaan-perasaan yang ibu rasakan. Tetapi jika ibu merasa keberatan untuk bercerita dengan orang lain, sebaiknya ibu bisa cerita ke orang terdekat ibu seperti suami ibu. Kan suami itu orang yang paling dekat dengan istri ya, jadi otomatis kita harus menceritakan. Jadi tidak boleh kalau ada sesuatu yang memang dirasakan tidak nyaman, tidak boleh dipendam sendiri, harus ceritakan ke suami ibu atau ke orang lain yang memang ibu percayakan untuk menceritakan hal yang ibu rasakan. Nah, hanya ini saja penjelasan mengenai baby blues. Apakah bisa dipahami ibu? Iya, ibu, saya sangat memahami. Terima kasih banyak ibu atas penjelasannya. Baik ibu, nanti kalau ada yang masih mengganggu atau apapun bisa ceritakan ya. Terima kasih banyak ibu. Kalau begitu saya pamit dulu. Oke, silakan Permisi, ibu, Bu. hati-hati. Iya.